aku ingin tahu ceritanya awal Saman memulai frozen food itu termotivasi dari mana dan gimana ceritanya coba. Biar nanti Mas Ayer bisa memberikan motivasi atau masukan yang lebih baik atau lebih sempurna. Oh iya Pak, awalnya itu Pak 2000 berapa kita mulai? 2020. 2020 Pak, saya mulai dari outlet kebab dulu Pak. Jadi sebelum saya punya frozen, saya punya satu outlet kebab Pak. Nah, yang jualan kebab itu sendiri. Jualan kebab sendiri. Sendiri Pak. Ya. Iya, jualan kebab sendiri, franchise Pak. Ikut orang. Ya. Tapi saya yang pegang gitu loh Pak. Ya. Terus karena bahannya itu frozen food, akhirnya saya kembangin. Saya kembangin cari referensi, ibaratnya cari guru lah Pak, gimana caranya ngembangin usaha ini jadi lebih besar lah. Nah, ketemulah saya sama YouTube sampean Pak. Dari awal sampai akhir. Iya, dari AFM. Saya dari awal sampai akhir saya ikutin, dari cara cari freezer, terus nentuin ukuran toko, habis itu menentukan harga jual, terus hitungan harian, itu saya ikutin semua Pak. Sampai sekarang jalan 2 tahun dan hasilnya udah kerasa Pak. Sekarang udah punya untuk saat ini 2 toko, 1 toko gudang Pak. Jadi saya punya cold storage sekarang Pak. Alhamdulillah. Dengan prospek perjalanan 2 tahun yang sekilas singkat itu, dari tahap awal apa yang jenengan rasakan, contoh dalam 1 bulan, 2 bulan, atau setengah tahun, atau 1 tahun, itu masih proses gimana, terus jenengan mulai merasa nyaman karena banyak tantangan, karena dengan tantangan itu tetap semangatnya dari mana, terus mulai enaknya di tahun keberapa? Oh ya Pak, jadi dari awal saya merintis, itu saya kan belum tahu pasar Pak, belum tahu pasar. Saya ceritain yang sakitnya aja dulu Pak ya. Iya, proses jadi awal. Nggak tahu pasar, nentuin harga jual itu semrawut Pak, asal-asalan. Nah, jadi ternyata harga jual saya nih lebih mahal daripada yang kompetitor terdahulu lah Pak, orang yang buka frozen duluan daripada saya. Yang pertama ya. Ya, jadi saya tuh sedikit kayak down lah Pak. Terus saya kalau saya down, saya lihat kan dari sampean jelasin kalau jangan pernah mainin harga, kata sampean kan gitu Pak. Iya. Jangan sekali-kali bersaing dengan harga, tapi bersainglah dengan kreasi, inovasi, dan strategi. Nah, dari situ saya belajar Pak, gimana caranya buat berkembang. Ternyata saya lihat kompetitor saya itu makainya masih freezer box. Iya. Nah, terus saya lihat lagi, ternyata kekurangannya kayak gini yang Bapak jelaskan kan, freezer. Cara pemilihan freezer tuh Pak. Di video sampean itu saya lihat sampai akhir. Akhirnya saya mutusin buat beli freezer kaca. Gitu Pak. Jadi saya sandat-sandat Pak ya. Soalnya saya kalau nginget-nginget itu rasanya gitu Pak, grogi dan sedih ada juga, senang ada juga. Iya. Gitu loh Pak. Artinya kan menikmati banget tapi. Alhamdulillah Pak, menikmati banget. Habis itu saya jadi saya nih waktu buka Pak langsung satu-satunya frozen yang pakai freezer kaca Pak. Di daerah situ. Ini awalnya cuma 6 freezer aja Pak saya Pak, dan itu pun modal nekat aja dengan tabungan yang ada aja Pak. Iya betul. Saya buka dengan 6 freezer, saya buka. Akhirnya sekarang sudah jalan 2 tahun, udah sekitar 25 freezer, cold storage 1, terus mobil armada buat ngambil juga 1 ada. Ambil barang. Ya gitu Pak. Ya, perjalanannya selama 2 tahun ini suka dukanya toko saya tuh di wilayah banjir Pak. Jadi kalau musim banjir, toko saya tuh 1 minggu nggak ada pemasukan. Sebenarnya itu aja sih Pak kendalanya. Kalau untuk penjualannya alhamdulillah di wilayah saya semenjak saya ngikutin apa yang arahan sampean, udah prospeknya ke depan tuh lebih jelas lah Pak. Ada lah terarah lah Pak gitu loh, nggak cari-cari lagi lah, terarah sudah.
Terus kembali lagi sekilas tadi jenengan bicara tentang banjir. Apakah freezernya sudah dikasih balok atau tumpuan? Kalau tumpuan sebenarnya kan wilayah Kalimantan nih Pak, rata-rata kan bangunannya kayu Pak ya. Iya. Kebetulan daerah saya ini tokonya itu ditinggiin dari tanah sekitar 10 meter, jadi pakai tangga Pak. Jadi banjir tuh jalan aja Pak sampai masuk ke toko. Oh gitu. Jadi presernya udah di atas kayu gitu loh Pak. Oh gitu ya. Berarti seperti panggung gitu ya? Ya Pak, betul. Oke, terus di tahun berapa ini sekarang sudah mulai nyaman ya? Sudah mulai terasa lebih enak, enjoy, tinggal ibarat orang tinggal lari ya? Di tahun kedua kayaknya Pak sudah mulai terasa ringan. Masuk tahun kedua Pak. Oh iya. Masuk tahun kedua, jualan sudah mulai ketahuan, omset per hari sudah mulai ketahuan. Lingkungan juga sudah merasa kenal atau mengenal ya? Nggih. Sudah mulai banyak lah Pak orang-orang yang dari jauh-jauh ke sini gitu Pak. Sudah tahu ya. Nggih. Ya itulah Mas. Memang kalau didasari dengan perjuangan itu di hasilnya atau di cara menikmati hasil itu terasa banget enak gitu loh. Karena perjuangan sendiri, dulu saya seperti ini gitu loh. Terus yang paling pokok emang benar-benar manfaat ya dengan adanya AFM, dalam arti channel konten-kontennya ini menurut jenengan benar-benar bermanfaat ya. Alhamdulillah Pak, sangat bermanfaat dan membantu saya lebih terarah, punya tujuan untuk kedepannya lebih jelas Pak. Iya, syukurlah. Terus kira-kira ke depan ini Mas Ayar kira-kira bisa bantu apa coba menurut sampean? Dengan Jadi saya kan gini Pak, saya kan sampean ada program AFM digital tuh Pak. Ya. Nah terus saya lihat juga ada grand opening gitu loh Pak. Iya. Nah kebetulan saya ini kan rencana mau nyebrang ke kabupaten sebelah, mau buka outlet yang ketiga lah dari kota saya. Jadi rencana saya tuh mau gimana caranya supaya kita opening tuh meriah seperti yang di video-video itu Pak, yang sampai adakan gitu loh Pak. Kalau secara teori ya jenengan tahu sendiri bisa komunikasi seperti ini atau ada badutnya bikin seperti acara yang semeriah mungkin kan gitulah. Tapi kalau memang memakai jasanya AFM, jasanya AFM, berarti AFM itu punya perusahaan baru namanya AFM Digital. Digital itu satu melayani aplikasi kasir secara berbasis website, secara online bisa seperti itu. Itu jadi untuk kasirnya. Yang kedua, AFM juga melayani EO. EO itu untuk acara grand opening. Bagaimana grand opening itu meriah? Artinya masuk langsung ke lingkungan itu bisa diterima, bisa langsung dikenal. Pandangan pertamanya mengesankan itu bagaimana, ada triknya tapi secara langsung. Karena kalau nggak secara langsung dengan teori kadang-kadang masih agak sulit diterima. Artinya untuk mengajarkan agak sulit. Nah, artinya AFM itu bisa membantu EO-nya selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Karena itu butuh proses. Sebelum grand opening hari H itu ada prosesnya untuk menata outletnya, branding, maupun untuk menggerakkan orang di lingkungan atau mengemas acara sedemikian rupa baiknya, berkomunikasi dengan para supplier biar ikut hadir juga. Kan ada tadi artinya nanti AFM punya link-linknya di situ. Sehingga biar acara grand opening atau pembukaan itu bisa meriah semeriah mungkin. Nah, itu juga nanti ada badutnya juga, Mas. Jadi AFM mempersiapkan ada tim badut, ada tim MC-nya untuk memandu acara, ada semua kurang lebih 3 orang 4 orang. Terus yang ketiga, AFM juga melayani development. Development itu bimbingan selama 1 bulan. Setelah acara grand opening itu tadi, terus yang 3 itu pulang ditinggal 1 orang. 1 orang itu untuk mendampingi, memberi bimbingan selama 1 bulan. Gitu.
Iya Pak. Nah, artinya dengan bimbingan itu semua dikasih masukan, dibimbing, artinya dikasih pengarahan mulai dari ownernya, suami istri, ataupun anaknya, ataupun semua karyawannya. Jadi nggak tanggung-tanggung, berapapun di situ orang, 10 orang ya semua dikasih bimbingan, cara melayani, cara mengembangkan, cara mendisplay, cara pelayanan, ada semua namanya pendampingan kok. Jadi nggak sekedar teori aja, tapi trik-triknya, tata caranya semua dikasih tahu oleh development atau pendamping dari AFM tadi. Yang keempat, AFM juga melayani pesanan akrilik, stiker freezer, bikin logo, bikin brand atau bikin logo untuk outletnya. Nanti ada juga, atau kembali lagi juga alat-alat komputer, satu set kasir, sekalian websitenya tadi program kasirnya tadi, sekalian di komputer satu setnya dengan print, dengan semuanya scan barangkali, atau melayani juga seragam secara bordir atau kartu member atau stiker mobil atau badut. Kita juga ada badut angin, juga ada pesan badut orang juga kita bisa. Yang nomor 4 lah. Untuk harganya nanti bisa komunikasi aja dengan timnya AFM. Tapi memang yang paling mahal sebenarnya itu jarak aja Mas. Yang membuat kita mahal itu jarak. Gitu. Oke, Pak. Tapi kalau dalam Jawa biasanya itu untuk transport ya kita apa adanya Mas. Dalam arti ya kita bawa mobil sendiri, kurang lebih bensin berapa, udah itu aja. Sama ada tambahan jasa paling nggak seberapa. Tapi kalau di luar Jawa ya memang harus diperhitungkan secara maksimal. Artinya tenaganya ya bisa dikurangi. Biasanya kalau dalam Jawa ya bisa 3-4 orang, kalau luar Jawa bisa 3 orang. Nah, atau 2 orang juga bisa untuk memperkecil pengeluaran, tapi benar-benar orang yang senior di AFM gitu loh. Gitu. Iya, Pak. Ya memang butuh pembiayaan transportnya aja Mas. Tapi memang kalau nggak didampingi beda loh Mas. Kalau cuma teori iya, Pak, beda. Kalau memang jenengan ingin tahu harga-harganya nanti tim AFM yang lebih tahu. Boleh Pak, nanti dikirim info kontaknya. Boleh, itu di grup juga ada yang namanya Mas Egi, ketua Frozenia. Gitu loh, ketua Frozenia, Frozen Food Indonesia kan Mas Egi sekalian itu. Oh, iya Pak. Nah, nanti otomatis juga nanti pendesainnya beda. Otomatis apalagi jenengan mohon maaf, jenengan tadi dari cerita perjalanan kan mau buka yang ketiga. Lah, itu aplikasi kasirnya itu sudah berbasis online apa belum? Nah itu juga sangat menunjang banget Mas. Gitu loh, artinya apa? Iya, kalau Pak, jenengan sudah mempunyai mindset nggak cukup 2 atau 3, artinya berkembang buka outlet tanpa didampingi dengan manajemen, tanpa didampingi dengan manpower, tanpa didampingi dengan konsep yang bagus, eman-eman Mas. Eman-emannya apa? Wis kadung modal akeh, karena tidak terarah, tidak terkonsep, ya nanti bisa-bisa jatuh di tengah jalan. Ya bukan mendoakan sih enggak, karena programnya atau manajemennya atau manpowernya yang belum benar-benar maksimal gitu loh. Iya Pak. Banyaklah teman-teman bisa dilihat itu, dari dengan bisa lihat videonya terarah, tertata, apalagi mau buka nanti cara raknya, penataannya nanti bagus juga. Ataupun nanti tak tambahi juga, atau barang apa yang jenengan di sana belum jalan, nanti ada triknya lagi Mas. Secara kalau berhadapan, Mas Ayar lebih bisa cerita dengan enak. Artinya apa? Artinya itu contoh program bagaimana memperkuat tim jenengan, cara bagaimana trik-trik untuk pemasaran, bagaimana jenengan bisa mengendalikan supplier, jenengan bisa mengendalikan pelanggan. Contoh, pelanggan dan supplier memang raja, pembeli atau supplier adalah raja. Namun bagaimana mengalihkan raja tanpa terasa, berarti kan butuh trik Mas, gitu loh. Itu banyak triknya Mas. Artinya kalau lewat telepon kelihatannya belum maksimal. Kadang-kadang kalau kita bicara sehari aja Mas, bisa dikatakan belum selesai Mas. Artinya karena sangat banyak detail gitu. Iya Pak. Ya mudah-mudahan nanti Mas Ayar ada rezeki, ada waktu, ada kesempatan, ada umur, ya bisalah main ke Kalimantan secara langsung, bertemu jenengan bersama keluarga atau yang lain juga teman-teman di Frozenia yang lain. Iya Pak, sangat diharap Pak. Terus apa lagi coba? Kalau untuk opening tuh Pak, kalau kulkasnya itu nggak sama kan, saya lihat kemarin itu kan kulkasnya tuh masih baru-baru lah Pak. Kan saya ini ada kelebihan pressure aja, jadi mau buka gitu loh Pak. Masih bisa nggak Pak ya? Bisa, nanti ada caranya.
Nanti kalau jenengan sudah buka yang keempat ke atas atau 5 ke atas, nanti lebih mudah. Ada caranya. Masalah freezer nanti bisa di otak-atik atau bahasanya ada tata caranya untuk mempermudah buka yang atau berikutnya. Masalah freezer sudah jelek atau tidak nanti bisa dipoles dengan sebuah stiker, Mas. Yang penting makanya satu outlet itu kalau bisa, mohon maaf ya, ibarat kata 10 freezer umpama ini. Yang 7 itu kaca, yang 3 itu box gitu loh, Mas. Jadi jangan semuanya kaca semua gitu loh, ataupun jangan yang baru atau tidaknya nggak jaminan atau nggak perlu, yang penting apa ya, sehat, freezernya dinginnya bagus. Kalau masalah warna kurang bagus kan nanti bisa dipoles dengan stiker, Mas. Branding. Terutama Manpower. Nah, untuk sampean punya 2 outlet dan 1 gudang, katakanlah itu ada karyawan berapa? Kalau untuk saat ini, kalau untuk frozennya, kalau yang di toko utamanya 4 orang, Pak. Kalau yang di keduanya 1, yang di gudangnya 2, Pak. Berarti sekitar 7 lah, Pak. Ya cukup lah ya. Nanti kan sambil nanti Manpowernya bisa dipoles biar semangat, biar punya rasa memiliki gitu loh, Mas. Jangan sampai karyawan itu mohon maaf asal kerja aja, ya sementing aku mangkat atau yang penting aku kerja, masalah rugi atau untung itu bukan urusan saya, itu urusannya. Berkembang atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusannya owner saya, bos saya. Lah itu kita bisa membuat motivasi kepada mereka, Mas, biar mereka mempunyai rasa memiliki. Kalau mereka mempunyai rasa memiliki, ini adalah perusahaan saya, artinya itu rezeki saya lewat bos saya, rezeki saya lewat usaha ini, aku harus bisa menjaga, karena lewat inilah saya bisa memberi nafkah anak istri. Lah itu nanti ada trik-triknya juga, Mas. Iya, Pak. Nanti kalau nggak seperti itu, mereka kadang-kadang kita jadinya apa? Gonta-ganti karyawan. Atau setelah apa, dia cuma memanfaatkan kita. Ibarat kerja itu bener kurup janji itu tidak ada. Bener kurup itu sesuai janjinya apalah. Sama memberikan ke karyawan juga sesuai juga sama. Bener kurup janji kalau orang Jawa bilang itu. Iya, Pak. Terus apalagi ayo, mumpung Mas Ahyar lagi longgar. Daerah saya ini kan di Kalimantan Tengah, Pak. Iya. Bapak pernah nggak ke Kalimantan sini, maksudnya di Kalimantan Tengah nih? Oh, alhamdulillah, Mas. Untuk ke Kalimantan saya belum pernah. Oh, oke, Pak. Ya artinya nanti mudah-mudahan bisa yang pertama kali secepat mungkin. Saya mungkin yang pertama, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan. Itu aja, Pak, yang mau saya tanyain sebetulnya. Boleh. Oke, terima kasih lah ya atas waktunya juga jenengan. Kalau ya, inilah sebagai wujud cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman, Mas. Ya itu aja, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan di malam ini Allah memberikan aman, selama lancar, barokah buat kita semua. Pak, amin, Pak. Coba barangkali ada 1 kata 2 kata pesan sama Mas Ahyar atau motivasi buat Mas Ahyar, adakah? Atau minta doanya lah, 1 kata 2 kata dari jenengan buat Mas Ahyar. Ucapan terima kasih aja, Pak. Saya doakan AFM lebih sukses dan maju lagi, Pak. Amin. Saya doakan Pak Ahyar usahanya berkah dan barokah, Pak. Amin. Saya gemeteran nih, Pak. Soalnya saya itu, Pak, saya kan ngefans diam lah, Pak, mengagumi diam-diam. Jadi akhirnya sekarang ke telepon tuh kan rasanya gimana gitu, Pak. Ya, makanya kan ini juga saya memberikan sedikit masukan kepada jenengan. Kalimat sukses sama berkah itu beda, Mas. Kalau sukses itu seakan-akan cuma kebaikan diri kita sendiri, tapi kalau berkah sedikit banyak itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Beda kan? Contoh, Pak, kita mendapatkan uang 100.000, teman kita mendapatkan 100.000. Sama-sama mendapatkan uang 100.000, Mas. Tapi uang 100.000 itu langsung habis untuk apa gitu. Tapi nggak bermanfaat. Atau dapat gaji sama-sama 5 juta. Mama ini contoh. Jenengan mendapatkan gaji 5 juta. Saya mendapatkan gaji 5 juta. Sama-sama dapat gaji 5 juta. Tapi saya 5 juta itu habis buat beli ini, buat main, atau yang nggak banyak bermanfaat lah, nggak wujud lah ibarat orang. Tapi kalau jenengan mendapatkan 5 juta dengan berkah, bisa untuk menyekolahkan anak, bisa untuk anak istri, bisa membeli kebutuhan rumah tangga, berarti kan berkah, Mas. Nah itu loh. Berarti berkah dengan sukses itu beda. Sama-sama kita dapat, tapi kalau bermanfaat atau berkah itu ada suatu wujud kemanfaatan untuk orang lain dan orang banyak. Makanya saya juga selalu berdoa kepada teman-teman semuanya, termasuk jenengan
jenengan Mas Bria bersama keluarga, ya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, dan kebarokahan hidupnya. Rezekinya tura-tura, bisa tuku sawah oma, bisa tindak haji Mekah Madinah. Amin. Udah itu aja ya. Oke, terima Pak, kasih itu aja, banyak. Pak. Oke, sehat selalu. Iya, Pak. Nah, Assalamualaikum Amin. Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.